Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabil karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi pada kelahiran beliau pada waktu itu berhala-berhala, patung-patung hancur dan roboh. Bahkan api majusi yang ribuan tahun yang dipuja-puja oleh orang kafir padam karena baginda Rasul lahir. Nah, jadi kita ambil secara hakikat. Kalau secara syariat di Makkah bujur. Tapi kalau secara ilmu hikmah 12 itu menandakan zat, sifat, asma af'al, tanah, air, angin, api, jalal, jamal, qahar, dan kamal. 12. Rab itu Tuhan. Tuhan yang awal lahir. Karena yang awal apa? Nur. Fatanaqala hajan nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim. Nah, tatkala Allah Ta'ala telah jadikan Nur Muhammad terlebih dahulu. Nah, ini nang Nur Muhammad terlebih dahulu. Sebelum adanya Adam sudah ada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad meluncur kepada batang tubuh Adam. Lalu Adam hidup. Rahmat alam semesta. Alam semesta itu yaitu batang tubuh Adam. Jadi Muhammad Nabi yang paling tua bisa. Muhammad Nabi yang paling muda bisa. Kalau Nabi Muhammad yang paling muda, Nabi yang ke-25 setelah Nabi Isa. Kalau Nabi kita Muhammad yang paling tua, karena nur beliau sudah ada, ruh beliau sudah ada. Nah, jadi 12 Rabiul Awal itu ya nur tadi sebelum artinya bejahir. Nah, jadi Nur Muhammad tadi berjahir kepada Adam. Jadi Adam wafat, lalu Nur Muhammadnya pindah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh wafat, lalu Nur Muhammadnya pindah kepada akhirnya Ibrahim. Ibrahim wafat, lalu Nur Muhammadnya pindah kepada Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan Abdullah bin Abdul Muthalib menetaskan ke rahim Aminah. Mengandunglah Siti Aminah 9 bulan 9 hari, lahir Muhammad nam jahir. Nah, itu nang Nabi yang paling anum, nang paling tua tadi ya Nur tadi. Makanya 12 Rab. Nah, Tuhan yang awal sudah lahir. Jadi dengan lahirnya Muhammad, patung-patung berhala roboh, api majusi padam. Berhala itu yaitu batang tubuh kita. Patung-patung itu yaitu 360 potong tulang pada diri kita. Sedangkan api majusi itu adalah sifat amarah kita. Nah, jadi maksud daripada peringatan lahirnya Muhammad itu, lahirkah sudah pada diri secara hakikat. Kalau secara syariat, Sirin lahir di Madinah. Tapi kita harus merasakan kelahiran Muhammad di jiwa kita, supaya jangan berpisah lagi lawan Muhammad. Jadi patung-patung berhala tadi adalah batang tubuh kita. Nah, siapa Muhammad? Ana Abul Arwah wa Adamu Abu Basar. Aku bapaknya roh. Nah, dan Adam bapaknya batang tubuh. Karena Nabi kita Muhammad ini jasad sidin bangaran Muhammad. Roh sidin bangaran Muhammad. Nah, jasad sidin Muhammad, roh sidin Muhammad. Jadi ambil hikmahnya. Roh beliau masuk ke awak kita. Nih. Jadi ampi patung, ampi berhala.
cabut roh pada diri ulun, nah cabut berarti patung ulun berhala karena kada rohna. Tapi dengannya lahirnya roh, dengan lahirnya Muhammad, ampeh berhala, rubuh, patung hancur. Dan api majusi padam. Api majusi yang padam ini kayak ini. Bilanya pian tuh merasa pian yang sembahyang itu api majusi. Bilanya pian merasa pian membaca salawat itu api majusi. Bilanya pian merasa pian berzikir itu api majusi. Bilanya pian merasa beramal itu api majusi. Pajahi dengan lahirnya Muhammad pada diri, ampeh api majusi. Yang mana Muhammad pada diri, rohani pada diri kita. Siapa yang melihat ya roh Allah harus sama dengan Muhammad. Siapa yang mendengar roh Allah ya Muhammad. Siapa yang berbicara roh Allah ya Muhammad. Siapa yang salat ya Muhammad. Siapa yang berzikir ya Muhammad. Berarti pajah api majusi. Nah jadi itu secara hakikat. Kalau secara syariat kayak itu hakikat ini. Nah makanya Rasulullah ini, beliau itu adalah daripada nur Allah. Ujar beliau, ana min nurillah wal mu'minuna minni. Aku daripadanya nur Allah, orang mukmin seluruh alam di sini daripada nurku. Aku daripada ruh Allah, orang mukmin seluruh alam di sini daripada ruhku. Nah, jadi sini lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Tuhan yang awal sudah lahir. Makanya di dalam diri Nabi kita ada kalau 12 zat diri Allah, sifat bentuk rupa, asma nama, apalah kelakuan. Nah ada pada diri Nabi. Tanah ada pada diri Nabi, air ada, angin ada, api ada. 8 sudah. Sifat jalal, jamal, kahar dan kamal. Nah ini jalal kebesaran, jamal keelokan, kahar kekerasan, jalal kahar kamal, jalal jamal kahar dan kamal. Kamal ini kesempurnaan, sempurna. Nah jadi sempurna sudah kalau 12 Rab Tuhan lahir sudah ke dunia. Sama lawan kita ini nah. Kita tiada juga 12 zat sifat asma af'al, zat diri rohani pada diri, sifat rupa bentuk awak, asma nama, apalah kelakuan 4. Tanah ada pada diri ulun, awak. Air ada pada diri ulun, liur. Angin ada pada diri ulun, napas. Api ada pada diri ulun, darah. 8 enggak? Lalu ada sifat jalal, jamal, qahar dan kamal. Jalal kebesaran, jamal keelokan, kahar kekerasan, kamal kesempurnaan. Jadi pas 12 lahir kan sudah. Nah, jadi lahir sudah. Jadi bukan memperingati lagi, tapi merayakan karena sudah hadir Muhammad. Makanya waktu beliau anak meninggal, kalau secara syariat kayak itu sidin berucap umati secara syariat. Sidin mengatakan kepada umat betul. Tapi kalau secara hakikat yang maknanya ummati. Jadi ujar sidin para sahabat, bilanya aku telah tiada, bilanya aku sudah tiada pada pandangan mata kalian, cari aku ada pada umat, cari aku ada pada umat, cari aku ada pada umat. Umat itu awak, Muhammad itu roh. Ada kelak. Amun kita mencari Nabi Muhammad, kita tidak kawal lagi. Sidin sudah dikebumikan di Madinah. Kayak apa mencari? Nah jadi perkataan beliau itu kayak itu, ummati. Ujar sidin, wahai para sahabat, apabila aku telah tiada pada pandangan mata kalian, maka kalian seharusnya mencari aku ada di dunia. Cari aku ada pada umat. Umat itu awak nih umatnya. Muhammadnya mana? Roh. Lalu ada orang boleh berkata, dia bilang, celaka bagi mereka yang tidak mengenali aku di dunia. Celaka. Nah, kayak apa mengenali beliau? Beliau sudah wafat. Nah, maksudnya kenali Muhammad ada pada dunia. Ini dunia awak. Muhammad itu roh. Nah, jadi itu Nabi kita itu sumbernya penghulu jin dan manusia. Nah,
Makanya yang namanya Rasulullah itu, nah, kalau bahasa fikih Rasulullah itu adalah pesuruh Allah, kasar. Kalau bahasa tauhid Rasulullah itu utusan Allah, terbaik sedikit. Kalau secara tasawuf Rasulullah itu gantinya Allah Ta'ala. Nah, makanya jatuh mah rahasiakan aku mati ada pada diriku. Karena ikam itu tempat aku merahasiakan diriku. Nyata aku berikan. Nah, jadi siapa Nabi Muhammad dan dirinya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu. Makanya waktu Isra Mi'raj kelak Nabi kita jadi imam. Padahal sini Nabi yang paling muda nih. Sedangkan Nabi Ibrahim kan bapaknya agama. Nah, itu. Jadi Adam bapaknya batang tubuh. Kenapa jadi Nabi kita jadi imam? Karena Muhammad ini mengambil daripada Nur tadi, Sirin paling tua. Tapi kalau mengambil daripada jasad, Sirin yang paling anum. Luar biasa. Makanya beliau basar lakal basar, manusia biasa tapi bukan manusia. Mana manusia biasa? Tubuh Sirin berisi abah, berisi mama lah. Nah itu manusia biasa ngarannya. Tapi bukan manusia, roh beliau daripada roh Allah. Sama dengan kita nah. Kita ini basar lakal basar, manusia biasa tapi bukan manusia. Manusia biasa bisa makan, bisa minum, bisa abah, bisa mama. Tapi bukan manusia. Roh pian bukan manusia. Itulah roh Muhammad. Roh Muhammad tidak lain roh Allah. Nah jadi sudah ada Muhammadnya tajalli. Bukan dihadir-hadirkan lagi Muhammad. Kalau orang syariat bila asrakal Muhammad hadir. Bujur terus secara syariat. Kalau secara hakikat, jangankan waktu asrakal, mulai rumah sampai kamulitan, sampainya bulik, sampainya akhir hayat, tetap hadir Muhammad. Amun Muhammad saja waktu asrakal datang, karena apabila kita ambil asrakal duduk Sirin bulik ke Madinah, apa tiap matian manusia sebertaan. Nya kada tahu, karena roh beliau sudah siap sedia. Roh beliau itu Bang Muhammad di mana? Di kalbul mukmin. Makanya hanyar Nabi kita itu meninggal, hanyar. Jadi sore-sore para sahabat nih bepandiran. Lalu Umar bin Khattab berdiri. Oh, jar Umar bin Khattab, barang siapa yang memadahkan Muhammad itu mati kubunuh. Siapa yang memadahkan Muhammad itu mati dusta. Siapa yang memadahkan Muhammad itu mati kupenggal gurunya. Siapa yang memadahkan Muhammad itu mati salah. Nah, padahal Nabi kita hanya meninggal. Kenapa beliau jadi berkata kayak itu? Karena itu tujuannya kepada roh, bukan jasad. Nah, lain kayak Sidin, siapa yang memadahkan jasad Sidin itu mati? Nah, itu kan salah Sidin. Ini siapa yang memadahkan Muhammad itu mati, maka tidak benar. Jadi Sidin itu berkata menunjukkan kepada roh. Karena roh beliau itu tidak mati. Yang mati itu adalah jasad. Karena Muhammad ini ada dua makna. Nah, makna yang menempuh al-maut, ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu menempuh maut, menempuh mati. Muhammad yang tidak menempuh mati, iya roh beliau, iya Nur Muhammad. Itu yang tidak menempuh mati. Nah, jadi di sini. Jadi raya sudah Muhammad. Kalau balik lagi sini ke Madinah tetap ada. Makanya kemana kita membaca salawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kalau secara fikih bujur raja ke Madinah itu bujur. Kalau secara tasawuf, secara hakikat, karena nur yang di Madinah ada di sini, roh yang di Madinah ada di sini. Jadi kemana membaca salawat? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, salam alaika ya Rasulullah. Karena ada waktu kita asrakan kata jallaita li qalbi musbiran duna qinai. Engkau telah tampak ya Muhammad di batin kami yang terang, yang tidak terdinding. Padahal jauh, tapi kada terdinding. Biar parat terdinding. Contoh, nah dinding, kada melihat kita siapa orang di sebelah paratnya. Nah, jauh itu nak kelihatan. Sama apabila kita kada berilmu ke Madinah, tapi kada ada ilmunya, terdinding kada. Terdinding, kada melihat dengan wujud diri Muhammad yang secara batin. Nyata dinding kada berilmu. Sekarang kita dibasiri, nah, karena berilmu. Memandang Muhammad di Madinah tembus, walaupun jauh tembus. Kenapa? Karena di situ tadi
laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada diri kalian diutus Muhammad nih roh. Al-Quran wa'lamu annabikum Rasulullah, di antara kalian ada Rasulullah. Nah, jadi ini aja lagi dipuji. Makanya kita salat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilanya kada hadir Muhammad rugi. Mendatangi orang sarwan maulidan sampai malam, makannya aja dapat, Muhammadnya kada dapat, rugi. Nah, coba temui Muhammad, dapati Muhammad, rasakan kelahiran Muhammad. Nah, kalau orang syariat bujur, marilah kita mencintai dengan secinta-cintanya kepada Muhammad. Kalau mencintai belum asik lagi, dia umpamanya bercinta, berpacaran bercinta lah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahagia lagi bercinta aja bukan kawin. Nah, jadi bujur kita mencintai Muhammad, tapi harus satu jiwa, satu rasa. Kan kalau orang mencintai itu, kalau intinya kan pasti mengawini lah. Sama mencintai baginda Rasul, secara hakikat satu. Roh pian, roh Muhammad. Satu lah. Itu yang namanya cinta nang bujur-bujur. Mun kita mencintai seseorang melihat kada, berarti cintanya palsu dan dusta. Dia mengatakan aku cinta kepada Muhammad, mencintai Muhammad, sedangkan lawan Nabi Muhammad dia kada pernah bertemu. Tapi jasadnya memang tidak bisa bertemu, namun kawa melalui dengan roh beliau. Karena roh beliau hidup di mana? Di kalbul mukminin ini. Nah, jadi setiap orang mencintai itu bujur aja secara syariat. Orang yang mencintai itu tidak nikmat kalau kada kawin. Orang kawin itu kan berarti satu lah. Nah, jadi satukan jiwa, roh, nyawa. Nyawa kita, nyawa Muhammad. Karena roh kita ini daripada roh Muhammad. Roh Muhammad daripada roh Allah Ta'ala. Di sini simpon. Makanya lampu yang kanan, lampu di PLN, lampu di rumah. 3 nama, tapi satu aja satunya. Napa? Cahaya. Allah, Muhammad, manusia. 3 nama, tapi satu wujudnya. Mana wujudnya? Hidup di mana? Nah, ini. Siapa yang hidup? Roh. Siapa itu roh? Muhammad. Siapa Muhammad? Allah Ta'ala. Nah, jadi simpul. Jadi jangan ragu lagi. Jadi bertamuan sudah lawan Muhammad nang abana mauliduhu itu antibi unsurihi. Dengan lahirnya Muhammad, baik keturunan. Kalau secara syariat di Makkah, kalau secara hakikat nih, roh kita kan lahir sudah Muhammad, baik keturun tangan, betis. Bilanya lahir sudah Muhammad, kadang mau betis di bawahnya kada baik, kadang mau montong di bawahnya kada baik, kadang mau mata di bawahnya kada baik, kadang mau tangan di bawahnya kada. Nah, jadi abana mauliduhu itu burda dengan lahirnya Muhammad akan memperbaiki kepada keturunan. Nih keturunan. Baik, karena roh ini kan roh Muhammad, di bawahnya beramal beribadah, di bawahnya salat, di bawahnya berzikir. Nah, ini abana maulidu anti bi unsurihi. Nah, itu dengan lahirnya Muhammad akan memperbaiki kepada keturunan. Kalau secara syariat di Makkah bujur kalah. Tapi kalau secara hakikat lahir roh, lahir Muhammad baik Kadang maunya sembarangan mana orang. Nah, itu karena lahirnya Muhammad. Nah, jadi Nabi kita wafat 12 Rabiul Awal setelah subuh, lahir 12 Rabiul Awal hari Senin sebelum subuh. Jadi yang ditinggalkan sini itu Al-Quran, hadis. Hadis ini 2, hadis qudsi, hadis sahih. Hadis sahih orang syariat. Nah, ianya itu hadis qudsi. Hadis qudsi inilah nang rahasia Tuhan lawan Muhammad. Ini ianya. Bilanya kada juga pendapat ijma ulama. Nah, jadi memperingati lahirnya Muhammad kada setahun sekali lagi, tapi hari-hari merayakan karena berkibar diri Muhammad, diri nang hidup, roh pada diri kita. Wallahu alam. Al-Fatihah.